Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa NUTV. Yun, kembali lagi dengan saya Hari Saputro di acara Pojok Nahdien. Di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Titus Triwibowo. Iya. Kita akan berbincang-bincang tentang budaya dan spesifiknya nanti kita akan belajar tentang pertunjukan seni yang beliau tekuni, yaitu tentang drama radio. Sebelumnya, apa kabar Pak Titus? Baik, Gus Haris. Saya panggilnya Gus. Aku lebih buatin Gus. Iya, bukan kalau di Jawa orang tua memanggil anak muda itu Gus, Ning gitu. Kalau Ger, Ger itu kalau anak kecil. Yang udah gede gitu Gus. Iya. FYI ini kalau kenal Pak Titus ini saking Facebook gitu. Iya. Pertama kali ada satu forum ini pas Hall Gusdur kalau nggak salah. Betul sekali. Iya. Hall Gusdur di Tuntang 2022. Betul. Ya. 1 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. Sering komunikasi untuk tanya tentang masalah budaya ataupun masalah yang ada di bukan masalah sih artinya bincang-bincang ringan tentang budaya. Terima kasih Pak Titus sudah mampir di sini. Saya juga terima kasih sudah diundang di NUTV ini. Sesuatu banget buat saya. Iya. Ya, untuk mulai perbincangan kita pada malam hari ini, saya ingin bertanya Pak Titus. Budaya menurut Pak Titus itu apa? Iya, budaya kan dari kata budidaya. Ya, jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu menjadi budaya yang baik ya, dalam arti kata seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah budaya, tapi jangan disarukan dengan budaya yang jelek. Ada budaya jelek, ada budaya yang bagus. Saya lebih cenderung pada budaya bagus tadi. Ya, itu secara umum seperti itu. Ya. Nah, lantas kalau orang yang dalam tanda kutip pantas dilabeli orang budayawan itu bagaimana Pak? Iya, itu budayawan itu sebetulnya kalau menurut saya secara pribadi kita semua adalah budayawan. Karena kita berperilaku berbudaya itu pandangan pribadi saya, tapi terkadang memang agak dipersempit. Orang lebih spesifik lagi menyebut seseorang dikatakan budayawan manakala dia sudah berkecimpung di dalam budaya, dia pakar budaya. Ya, menghasilkan sesuatu karya yang berarti bagi budaya itu sendiri. Itu yang lebih itu. Oh, berarti budaya tidak dalam arti itu tidak bisa dilepaskan dengan seni gitu. Ya, kalau di Indonesia seni itu bagian dari budaya. Tapi di luar negeri berbeda antara art dan culture itu dibedakan. Kalau di kita masih disatukan. Seni bagian dari budaya begitu. Ini kan kalau saya coba menelisik itu budaya itu kan tidak lepas dari peranan pemerintah ataupun yang berkuasa pada saat itu mengizinkan atau tidak mengizinkan tentang perkembangan budaya itu. Iya, betul sekali, karena pemerintah itu juga hasil dari budaya manusia. Jadi ketika pemerintah mempunyai kekuasaan, dia mampu ya dalam tanda kutip, meskipun sebetulnya budaya itu tidak bisa dibatasi ya, tapi biasanya pemerintah cenderung untuk menggulkan kekuasaannya dengan membatasi budaya-budaya, bahkan dalam tanda kutip menunggangi budaya itu juga. Apalagi di tahun-tahun politik seperti ini. Iya. Kerap kali budaya juga dijadikan alat untuk berpolitik. Karena politik memang bagian dari budaya sendiri. Ya. Untuk for your information GFJ itu teman-teman, Pak Dus ini kemarin baru saja merayakan ulang tahun yang ke-68. 68 sudah tua. Ya, kita doakan semoga beliau tetap panjang umur, diberikan kesehatan. Amin. Bergiat dalam berbudi dan berbudaya. Gitu. Kan Pak Dus itu sudah berkecimpung banyak melampaui, mungkin sudah banyak tentang
di zaman Orba ataupun malah Orla mungkin sudah Iya. menampau itu, ada nggak Pak Titus perbedaan-perbedaan budaya ataupun seni yang Pak Titus Gini, amati gitu dari itu zaman ke zaman? kalau saya lahir tahun 56, kemudian dalam perjalanan waktu saya mengalami begitu budaya itu menjadi bagian dari apa ya, bagian dari kehidupan, nafas kehidupan masyarakat. Dulu terkenal sekali menjelang tahun 65, itu sekitar tahun 64, 63 itu Nasakom, Nasional Agama Komunis. Nasional itu dikuasai dalam tanda petik PNI, Ya. agama dikuasai oleh Partai NU, komnya komunisnya ya Partai Komunis Indonesia. Meskipun ada 3 pilar dalam negeri ini, ada partai-partai lain ya yang kecil-kecil, tapi yang dominan adalah ketiga partai ini. Tapi masyarakat begitu hidup berdampingan. Saya ingat ketika menjelang 65 ya, tahun 63 64 itu situasinya hampir mendekati seperti pemilu kampanye seperti sekarang ini, tapi tidak ada friksi. Di dalam saya tinggal di Madiun, di Rejomulyo itu ada lapangan, di situ ada giliran. Hari malam minggu ini gilirannya Partai Nasional Indonesia tampil. Minggu berikutnya NU tampil. Minggu berikutnya PKI tampil. Tapi penontonnya itu tidak tersekat-sekat. Ya mereka yang mengaku dirinya PNI, yang mengaku dirinya NU, yang mengaku dirinya anggota PKI menjadi satu dan menikmati itu seni-seni yang ditampilkan itu. Apa sih biasanya seni yang ditampilkan itu? Kalau dari PNI itu lebih pada tari-tari nasional, lenso, serampang 12. Kalau dari NU hadrah. Nah, kalau PKI itu yang lebih merakyat itu genjer-genjer. Itu semua. Kalau sekarang mungkin kayak dangdut, kayak apa campur sari seperti itu. Jadi genjer-genjer sendiri sebetulnya adalah lagu rakyat. Tapi PKI mengadopsi menjadi seolah-olah ciri khasnya dia. Sementara PNI pun juga mengadopsi lagu genjer-genjer dengan lirik-lirik yang seperti abang-abang. Kalau genjer-genjernya PKI kan genjer-genjer yang kedoan pating keleler. Kalau PNI nanti gini, abang-abang segitiga lambang PNI gitu. Nanti NU pun gitu, ijo-ijo gambar jagat lambangi NU, seperti itu. Jadi masyarakat begitu menikmati seni budaya saat itu. Nah, kemudian setelah Orde Baru, komunis PKI dilarang, lagu itu dianggap identik dengan PKI, tenggelam. Lagu-lagu rakyat sudah tidak bermunculan seperti dulu. Bahkan status quo pada tari-tarian nasional yang disampaikan oleh PNI dan Pemuda Marhed. Yang masih eksis itu hadrohnya itu di pesantren-pesantren itu Gus. Jadi sekilas seperti itu. Dan sampai sekarang saya lihat juga bagus kok itu perkembangannya. Kalau dibilang kan tidak ada friksi-friksi. Ya, itu yang berpengaruh juga tentang media. Masa pada saat itu waktu itu. Masa saat itu media itu tertentu. Jadi yang ada itu RRI, belum ada televisi. Kalau Kompas itu belum ada. Kalau harian itu Suara Merdeka. Terus Harian Angkatan Bersenjata itu yang ada. Jadi tidak seperti sekarang kan medsos terbuka. Iya. Iya. Dan budaya baru buzzer. Iya. Betul. Jadi apa tuh pada zaman itu sudah budaya-budaya itu ditampilkan. Iya. Kalau pada setelah itu, setelahnya ya itu tadi yang saya sebutkan bahwa semua yang berbau komunis ya pasti nggak ada. Bahkan memasang fotonya Pak Karno ketika Orde Baru masih baru-baru itu
orang nggak berani, Hmm. seperti itu. Nah, baru kemudian sekian tahun kemudian baru ada sedikit kelonggaran, mereka para pengagum Bung Karno memasang buku-buku Bung Karno di bawah bendera revolusi, hilang dari pasaran. Saya mendapatkannya itu baru tahun 80-an ketika di Jakarta, di Pasar Luak itu saya dapat di bawah bendera revolusinya itu. Itu saat itu sudah terbuka. Ini tuh seperti itu. Kalau seni kan tadi sudah di Aha, orla, aha. sekarang di reformasi seni. Ini lebih terbuka lagi, bahkan kadang-kadang kesenian kita, budaya kita tenggelam oleh budaya-budaya dari manca. Coba Oh bayangkan anak-anak sekarang jauh lebih memahami drama Korea, iya, iya. dan saya lihat juga di televisi perkembangan drama-drama televisi yang dulu di zaman Orde Baru marak dengan segala macam ininya, sekarang sudah tenggelam oleh drama Korea dan sebagainya itu. Kalau Nah, begitu perlu nggak peranan dari pemerintah untuk menfiltrasi budaya dari luar? sangat-sangat perlu. Nah, ini saya masih ingat ketika tahun 80-an film-film telenovela yang bercorak Amerika Latin, Iya. itu ada kebijakan dari pemerintah saat itu agar mereka menggunakan bahasa bukan bahasa yang populer, bahasa baku. Jadi dialog itu antara satu pemain dengan pemain lainnya itu memakai bahasa Indonesia baku. Uh, Betty Lavea, kemanakah engkau hendak pergi? Nah, hal-hal itu sebetulnya Oh saya lihat salah satu bentuk filter bagaimana orang melihat drama-drama sabun yang dari telenovela Amerika Latin itu iya. menjadi Indonesia. Itu Oh upayanya seperti itu yang saya lihat, itu upaya positif. Bahkan kemudian ketika itu saya di Jakarta, anak-anak muda mengikuti gaya-gaya bicara seperti iya, itu. iya, Itu iya. sempat tren itu waktu itu. Nah, itu ya kalau dikembalikan sih nggak mungkin ya, karena sekarang eranya sudah lain Iya, iya. lagi. Tapi mungkin saya tidak tahu upaya apa yang harus kita lakukan gitu. Ya Oh, mungkin jadi pemerintah itu ya, memang oh, iya, Pantas iya, dulu sempat kan juga sempat menangi macam telenovela. Wah, kok iya, banyak bahasa baku yang iya, digunakan. iya, iya. Ternyata emang ada. Dibuat ada misi tersendiri dari Oh, pemerintah supaya tidak terlarut di dalam budaya Amerika Latin. iya. Jadi seolah-olah itu adalah film Indonesia dengan apa gaya bicara bahasa baku Indonesia. Nah, bahkan sekarang apakah pembinaan bahasa Indonesia itu masih ada? Sudah tidak ada lagi. Dulu ada acara pembinaan bahasa Indonesia oleh Pak Anton Mulyono, Pak Yus Badudu, dan sebagainya itu. Saya tidak tahu, mungkin ya mudah-mudahan ini didengar oleh Iya, iya. pemegang kebijakan yang akan memberikan sesuatu lagi. Karena bagaimanapun juga budaya kita adalah hal yang bisa, maaf ya dalam tanda kutip, kita jual di manca. Iya, Kalau kita mau bersaing dengan teknologi kalah, ya seperti itu. Budaya yang harus kita iya. kembangkan. Apalagi kan kalau orang dari luar pasti yang dipelajari pertama kali di sini Iya, budaya, budaya itu. budaya dan bahasa. Mata itu yang di kuliah lulusan S2. UIN itu kan kayak ada pasti ada mahasiswa dari manca, dari Afrika ataupun dari Timur Tengah itu kan dia itu jadi apa ya istilahnya membantu tutur berbahasa, istilahnya begitu, Pak. Ada guide untuk belajar bertutur bahasa. Jadi diajarkan juga bahasa-bahasa baku. Jadi nggak bahasa slang Iya, iya, iya. anak-anak muda, diajarkan bahasa-bahasa baku. Kalau sekarang kalau panjang dengan sekarang itu budaya yang berpotensi untuk di Indonesia itu apa? Kalau eh, film-film drama di televisi kalah kita terus terang dengan drama Korea itu ya. Jadi mungkin mungkin yang bisa kita kembangkan adalah membentuk seperti kalau di Kediri itu ada kampung Inggris. Oh ya, Apa salahnya kalau misalnya di Madiun ini ada kampung Jawa. Nanti mungkin di tempat lain ada kampung Makassar, iya, kampung iya. Bugis. Nah, di situ dikembangkan budaya-budaya lokal yang akan menjadi
fondasi bagi budaya kita. Itu Dulu itu. saya sempat mengajukan proposal di program kreativitas mahasiswa kampung Heeh. berbahasa Jawa, tapi kalah, Ah, tidak masuk. Ya ah, mungkin pada saat itu kurang tren. iya, 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 iya. Dan saya agak pesimis, apakah bahasa Jawa itu dalam kurun waktu 100 tahun kemudian masih eksis, karena saya lihat di antara anak-anak kita itu sudah tidak berbahasa Jawa. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, sepanjang sekarang masih ada, ya kita kembangkan itu. Tuh. Kadang ngomong 25 nggak selangkung, Iya, iya betul. kali doso gangsal. Nah, itu kali itu gangsa 25. Gendul itu kadang sekarang nggak ngerti. Iya, iya. Gendul itu. Kalau Heeh. sekarang Botol. gendul itu kan botol, Iya, diklik iya. kadang juga nggak ngerti. Heeh, heeh, betul, betul Jadi sekali. ya entah siapa harus bertanggung jawab kan kita nggak ngerti. Kalau kita ya Iya, orang tua di rumah tetap ngajar. iya, iya. Kadang orang tua sekarang kan malu kalau dipanggil bapak ibu, pengennya papa Papa mama. mama. Rumah pinggir kali ya papa mama. Iya, iya. Jadi, kalau gitu kita berbicara tentang ya ditekuni sekarang ya, Iya, tentang iya. sandiwara radio. Mm-mm. Untuk mengenal sandiwara radio itu pertama kali dari mana Pak? Saya waktu kecil dulu suka mendengarkan, karena memang belum ada televisi ketika saya kecil, sandiwara radio yang berbahasa Jawa itu dari RRI Yogyakarta. Itu sangat-sangat apa ya, seperti membuat candu. Jadi tiap malam Senin atau malam Minggu itu jam 9 malam sampai jam 10 itu disajikan sandiwara radio berbahasa Jawa. Jadi kadang-kadang ceritanya cerita-cerita yang sederhana, tapi apa ya, dibawakan oleh mereka-mereka. Salah satu yang masih saya ingat itu pemainnya adalah yang menjadi penyiar televisi itu Hasan Azhari Oramahi. Itu dulu pemain sandiwara radio RRI Jogja. Terus Hastin Atas AC itu yang perempuan. Jadi saya hanya mendengarkan tapi sangat-sangat menikmati, dan itu anak-anak seusia saya ketika itu, saya bangsa kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD itu sudah kecanduan sandiwara radio itu. Dan setelah kemudian booming televisi, tenggelam oleh televisi sampai sekarang. Radio itu sudah hanya beberapa gelintir yang lebih banyak para budayawan yang mencoba untuk memahami siaran-siaran radio, drama radio, sandiwara radio itu. Seperti itu. Dari itu kan tadi di umur 5 6 SD mulai mendengarkan sandiwara. Iya, iya. Trigger untuk mulai menyukai, pengen belajar itu bagaimana? Kapan? Kalau belajar saya terus terang saja saya tidak memiliki dasar-dasar yang kuat tentang sandiwara radio. Tapi karena keadaan saya ya dalam tanda kutip dipaksa secara positif untuk mempelajari sandiwara radio itu tadi. Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu saya bergabung dengan komunitas kajian bahasa sastra dan budaya Jawa, itu namanya Setiotomo. Dia mendapatkan slot di RRI untuk acara sarasehan budaya Jawa ya. Ya saya ikut dengan bahasa pengantar bahasa Jawa. Kemudian di situ dibahas ya, jadi ceritanya ya semacam begini, sarasehan diikuti oleh beberapa orang, dialog, membahas sesuatu topik-topik tertentu. Kok saya lihat memang di situ bapak-bapak yang rata-rata usianya sudah 70 tahun, sudah pensiun. Jadi mereka yang interest di bidang budaya, ya budaya Jawa, ya beliau-beliau. Terus kemudian keluar ide saya, Pak, bagaimana kalau kita buat sebuah mini drama? Katakanlah kita mau bicara tentang unggah-ungguh bosong. Ya sajikan saja adegan bapak, ibu, anak. Bagaimana bapak dengan ibu bercakap-cakap dalam bahasa Jawa memakai bahasa unggah-ungguh bosongnya. Kalau anak, bagaimana dia harus menggunakan bahasa kromo. Nah, seperti itu. Dan itu ternyata mendapat respon positif dari pendengar.
yang interaktif itu lebih banyak. Kemudian saya kembangkan lagi, lebih agak dramatis gitu ya. Saya ambil cerita-cerita dari Mahabharata. Hmm. Nah, di situ hanya saya memang agak aneh dipandang oleh bapak-bapak karena saya membuat cerita drama mini Mahabharata itu tidak sebagaimana yang ada di situ. Katakanlah misalnya tentang cerita Karno Tanding. Dalam Karno Tanding itu pertempuran antara Kurawa dan Pandawa. Pandawa diwakili oleh Arjuna, Kurawa diwakili oleh Adipati Karno. Nah, di dalam cerita yang sebenarnya itu ada dalam Mahabharata, ada episode Bhagavad Gita. Itu kegundahan Arjuna ketika dia harus menghadapi kakak-kakaknya, saudara kandungnya. Nah, disitulah kemudian Kresna sebagai titisan Wisnu, dia berlaku sebagai Tuhannya si Arjuna ini memberikan ajaran Bhagavad Gita. Nah, eh, saya balik. Yang galau bukan si Arjuna. Arjuno tapi Adipati Karno. Tadinya mendapat tentangan, tapi maksud saya begini, hanya memberikan suasana yang berbeda. Itu aja. Saya tidak ingin mengubah cerita konten Bhagavad Gita, ajaran itu kan, ajaran suci itu tetap hanya ini si apa Adipati Karno ini gundah, dia menghadapi adiknya. Nah itu ya sempat pro kontra juga karena tidak biasanya orang membuat cerita seperti itu dan akhirnya ya malah mendapatkan respon positif dari pendengar. Belakangan saya kembangkan sekarang seperti Rahwana yang saat itu dituduh sebagai penculik cinta. Saya kembangkan menjadi uh, cinta platonik sang maharaja. Jadi cintanya Rahwana kepada Sita itu seperti apa? Saya gambarkan itu. Ya ini sekedar Ya, ilustrasi ya, ya, tentang ya. itu aja dan itu sebetulnya antitesis antitesis ini yang dinanti-nanti oleh Benar. pendengar bahkan pemirsa di televisi itu kalau ada cerita yang sifatnya bertentangan dengan yang lumrah. Agak banyak sekarang plot twist gitu kan. uh, uh, Coba Sengkuni saat ini dianggap dia sebagai orang yang licik. Orang tidak melihat kenapa Sengkuni berbuat licik, kenapa Sengkuni berbuat ini. Karena apa? Dia ingin keponakan-keponakannya itu hidup hidup mulia gitu Iya, iya. sampai dia korbankan dirinya. Bahkan dalam cerita Mahabharata itu ada cerita Sengkuni itu waktu di penjara bersama saudara-saudaranya. Kalau di India dia memakan anjingnya. Kalau di Indonesia karena anjing mayoritas kita Muslim ya, anjing nggak boleh dimakan, memakan bangkai saudara-saudaranya yang ada di dalam, meskipun bangkai juga haram ya, Iya. tapi untuk menggambarkan itu loh. Jadi seperti apa sebetulnya Sengkuni itu berani berkorban. Nah itu kemarin saya buat pengorbanan sang Haryosuman. Haryosuman nama mudanya Sengkuni Sengkuni. itu tadi. Ya itu yang coba saya angkat bersama teman-teman dan kebetulan teman-teman juga mendukung. Jadi mereka dengan sukacita menyambut, Iya, memerankan dengan mencoba yang terbaik seperti itu. Serius. iya, iya. Nggih, nggih. Jadi kan kebanyakan kisahnya diambil dari Mahabharata itu Pak, ya. Mahabharata. Kalau saya tuh seringnya tuh kalau dilihat di YouTube tuh drama radio tuh paling ya populer di era Jakarta kan paling yang trio Patrio gitu ya. Ya. Bermain dengan apa Mm-mm. diamornya itu Diamannya, kan akhirnya divisualisasikan ya, ke ya, ya. televisi kita nggak Mm-mm. berencana untuk nanti divisualisasikan meskipun budgetnya lebih mahal kalau Ya, divisualisasikan ya, ya. ada rencana kayak gitu Pak Titus. Sebetulnya ya itu tergantung dari ini. Bahkan saya sempat sempat melontarkan ketika itu dengan radio swasta ya, Iya, bukan iya. RRI. Saya punya sebuah cerita di dalam angan-angan saya bahwa apa cerita yang tentang kehidupan manusia bisa gambarkan sebagai bintang-bintang di langit. Jadi saya judul kerlap kerlip bintang di langit. Saya sampaikan pada
pihak pengelola radio swasta itu, wah bagus sekali Pak Titus, tapi Pak Titus silahkan cari sponsor karena apa keberadaan cerita itu akan sangat didukung adanya sponsor dan saya sangat miskin di dalam mencari sponsor. Jadi ya itu tinggal cerita tinggal ada dalam angan-angan saya. Yang sekarang saya lakukan ya cerita-cerita di RRI itu bersama teman-teman. Saya mengambil settingnya itu Madiun pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Itu disebutkan Madiun Gemeente. Jadi kota Madiun ya, Madiun Gemeente itu settingnya sekitar tahun 1915 sampai 1920. Ada seorang saudagar yang bernama Kartawijaya. Dia memiliki istri bernama Kus Andaria, anaknya panggilannya si Bungsu dan si Sulung dan si Bungsu. Nah, cerita berkisar keempat mereka, tapi kemudian saya kembangkan lagi bahwa mereka dengan asik, katakanlah terakhir kemarin si Bungsu mendapat tugas untuk membuat cerita sejarah. Nah, oke, saya buat cerita bahwa si Bungsu ini loh Bu, saya membuat cerita tentang sejarah itu Ken Arok. Oke, dibuat cerita sepak terjang Ken Arok. Itu yang memerankan ya Ken Aroknya bapak, ibunya Ken Dedes, si Bungsunya menjadi Kebojo karena settingnya berhenti sampai sampai pembunuhan Kebojo dan pembunuhan Tunggul Ametung ya. Jadi saya mencoba memasukkan cerita sejarah, cerita Mahabharata, wayang, cerita rakyat nantinya mungkin itu di dalam setting yang itu tadi, dalam sebuah setting keluarga di Madiun pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Jadi untuk mengingatkan ini loh dulu kita pernah dijajah Belanda, tapi tetap eksis sebagai seorang keluarga Jawa yang ada di Madiun, tinggalnya di jalan sekarang di Ponorogo tapi dulu namanya Wilhelmina Straat. Nah itu saya sebutkan untuk memberikan gambaran-gambaran tentang Madiun pada zaman kolonial itu tadi. Itu Mas. Ilmunya Pak Titus itu banyak sekali ya. Oleh sejarah tentang Mahabharata, tentang kolonial Belanda itu dimulai dari mana? Terus baca buku atau ya itu memang dulu ketika SD SMP saya suka dengan pelajaran sejarah. Nah itu terus kemudian ketika saya harus berkecimpung di bidang budaya, saya mau tidak mau harus mempelajari itu. Bahkan ketika saya tidak memiliki latar belakang pendidikan sastra ya. Saya mengenal sastra itu hanya di SD sama SMP. Kemudian di SMA itu saya di sekolah kejuruan farmasi. Di S1 saya di ekonomi, tidak ada sastra. Saya mempelajari sastra dengan mempelajari kedokteran sama-sama sulitnya. Tapi saya berusaha untuk memahami dan menarik. Kemarin saya melihat tampilan teater anak-anak Unipma, dia menyampaikan gagasan adopsi dari karya W.S. Rendra. W.S. Rendra pun sebenarnya diadopsi dari cerita luar negeri dan Kereta Kencana. Dia adopsi menjadi judulnya Pintu Kereta sama anak-anak baru semester 5. Dibuat cerita jati diri. Waduh, saya acungi jempol dan saya bilang spektakuler untuk anak-anak yang mau belajar drama seni seperti itu. Meskipun saya tidak tahu apa sih yang mereka ceritakan, tapi saya menikmati adegan demi adegan. Saya sampaikan pada mereka ketika sesi dialog bahwa saya di Jakarta, saya tinggal di Jakarta lama. Saya melihat sajian seperti ini kalau di Jakarta itu kalau nggak di Taman Ismail Marzuki ya di Gedung Kesenian Jakarta. Itu bayarnya mahal. Di situ bayar cuma 5.000 dengan tampilan seperti itu. Pencahayaan, lighting, terus blockingnya, bagaimana anak-anak itu dalam 2 bulan mendalami dialog, hafal bener-bener itu
sangat-sangat. Dan itu kalau dikembangkan di Madiun, Madiun akan menjadi kota yang berbudaya tidak kalah dengan Solo maupun Jogja. Itu kesaris. Jadi flashback lagi tentang budaya Pak. Jadi tokoh budayawan yang jenengan idolakan itu sudah. Saya kalau di Indonesia ini saya suka sekali. Nggak mau dari era dulu sampai era sekarang. Saya suka Umar Khayyam. Itu Iya. budayawan, kebetulan dia lahir di desa yang satu ini dengan ibu saya. Ibu saya itu di desa di kecamatan sini, sekarang sini Ngawi, ya, kabupatennya Ngawi. Sini itu sebuah kota kecamatan baru setelah kita merdeka. Jauh hari ketika zaman penjajahan Belanda itu ada kota Kawedanan Kerambi. Nah, orang lebih mengenang Kerambi dibanding sini. Jadi di Kerambi itu ada perkebunan teh, perkebunan karet. Nah, di situ dulu para underneming, ya, orang-orang Belanda, sinyo-sinyo Belanda tinggal di situ, dan itu ada percampuran, persinggungan budaya. Jadi di tempat di desa Mojorejo sini ibu saya itu, di sebelah ada jalan, di sebelah selatan jalan itu orangnya wajahnya tuh Indo, cantik-cantik, yang laki-laki juga kayak sinyo-sinyo. Yang seberang jalan itu Jawa, cantik tapi bener-bener Jawa. Dan secara agama, ya, yang di sini lebih banyak menganut Katolik, yang di sini Islam. Nah, itu mungkin saya tidak tahu persis karena belum ada penelitian. Mungkin zaman-zaman dulu ada persinggungan budaya, ada mungkin perkawinan, ya kalau sekarang kawin siri atau apa seperti itu, sehingga jadi ini agak menyimpang, tapi saya bicarakan tentang persinggungan budaya itu tadi. Dan itu oleh Umar Khayyam ditulis dalam bukunya Para Priyayi, yang sampai sekarang belum saya temukan. Bahkan ada seorang penerjemah, Mas Fatkur Rahman, itu memberi di sampul buku Para Priyayi itu ada batu tulis sabak, ya, batu tulis bertuliskan gini: Vereniging Mardijoyo di Ngrambi 1913. Di bukunya itu tidak ada tentang itu. Saya baru tanya keponakan saya yang bekerja di Kearsipan Jakarta, mungkin nanti bisa dikemukakan. Jadi ada sesuatu, karena kalau analisis saya bahwa Umar Khayyam itu termasuk priyayi. Kalau dalam masyarakat Jawa ada priyayi, ada wong cilik, ya, masyarakat biasa. Nah, itu dulu zaman penjajahan, mereka yang bisa belajar sampai sekolah mulu ke atas, mulu itu SMP, ya, sekarang mulu AMS itu SMA, itu hanya mereka yang beranakan Belanda, para priyayi, terus kemudian keturunan Tionghoa. Nah, itu masyarakat kelas menengah bawah tuh nggak bisa sekolah sampai bergaul dengan ini. Nah, mungkin foto itu karena foto itu juga para orang-orang yang berpakaian Jawa duduk di ini, dan ada tulisan itu tadi. Ini menjadi PR bagi saya untuk menelusuri tadi. Kembali lagi pada Umar Khayyam, dia seorang budayawan yang sangat-sangat konsisten dalam penulisan buku, terutama tentang budaya Jawa. Dan jangan lupa, Bapak bangsa kita, Gus Dur, itu juga budayawan yang sangat-sangat mumpuni. Dan meskipun beliau sudah tidak ada, namanya itu tetap dikenang oleh orang-orang Indonesia. Itu dua yang saya sebutkan namanya, dan mungkin kalau ini terlalu banyak. Kalau dari sosok Gus Dur sendiri yang paling jenengan ingat? Saya kesederhanaannya, saya ketika dulu Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi bersama Romo Fran Magnes Suseno,
itu saya hadir di Jakarta tahun 80-an. Jadi di situ tidak ada sekat antara Gus Dur sebagai senior, waktu itu belum ini ya, belum menjadi presiden, masih melontarkan gagasan forum demokrasi itu, dengan saya waktu itu belajar di jurnalistik di Lembaga Pers Dr. Sutomo di Jakarta. Jadi ya itu tadi yang tidak ada sekat, dan jok-joknya tuh yang ya termasuk gitu aja kok repot dan gitu-gitu dan sebagainya. Itu saya apa ya, ya merakyat lah, itu yang saya tangkap dari sosok Gus Dur ini. Kalau Umar Khayyam memang dia seorang priayi, tapi dia bisa menempatkan diri di lini apapun di masyarakat itu. Ya, kalau sekarang kan banyak kan kita ngomongin tentang penulisan, buku-buku gitu, baca. Sekarang tuh ada tuh lagi baca buku apa? Aduh, saya termasuk bahkan ketika jadi mahasiswa dulu termasuk manusia yang malas baca buku. Tapi kemarin ada anak muda di Madiun yang menulis tentang itu kumpulan puisi, portal menuju gelang-gelang. Itu dia memakai nama Fileski, nama samarannya. Nama aslinya Files Walida Tanjung Files, nama aslinya. Dia pakai nama Fileski. Di situ di puisinya itu saya menikmati, bahkan saya bisa terbawa gelang-gelang. Tahu kan jenengan bahwa gelang-gelang itu adalah peninggalan kerajaan yang ada di Madiun dulu, bekas Mojopahit ya, kerajaan Mojopahit yang sampai sekarang ada di Ngurawan itu. Jadi seperti saya diajak masuk dalam situ. Di situ digambarkan katakanlah misalnya tentang pengkhianatan. Nah, dia puisinya itu berbicara tentang pengkhianatan, itu sampai kita dibawa seolah-olah benar-benar iya benar-benar dikhianati, atau bahkan saya mencoba untuk masuk untuk mengkhianati, siapa ya yang harus saya khianati gitu. Nah, itu kan menjadi apa ya, kalau saya pernah ketemu dengan penulisnya juga ya, kalau Pak Titus terpicu oleh tulisan saya, artinya saya berhasil dalam tanda kutip mengecoh ya, bukan mengecoh ya, mengecoh dalam tanda positif ya, mengecoh pembaca sehingga dia benar-benar terbawa, bahkan kalau perlu terilhami untuk menuliskan puisi balasan, atau mungkin saya kepinginnya nanti suatu saat saya bentuk dalam prosa, saya bentuk saya tulis dalam bentuk fragmen mini, drama mini tentang pengkhianatan itu tadi, contohnya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain, itu penulis yang berhasil itu. Tapi ya pembaca yang berhasil harusnya juga terinspirasi. Sebab kalau kita membaca kemudian lewat saja, enggak ini kurang, bagi saya loh ya, kurang apa ya, kurang memberi warna dalam hidup sendiri, hidup kita gitu. Kalau film-film sekarang Pak itu masih nonton apa? Enggak menonton, tapi kadang-kadang saya harus kalau mencari referensi, saya buka di medsos gitu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Dusta, semoga ilmu yang dibagikan dan pengalaman yang dibagikan. Iya, pengalaman saja, pengetahuan bukan ilmu. Terima kasih Pak Dusta. Mungkin sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman tentang budaya ke depan itu harus bagaimana, tentang budaya bagaimana? Iya, bagi pemirsa NUTV, saya kayaknya kalau menghimbau, saya bukan penghimbau, tapi saya hanya berpesan bahwa bagaimanapun juga budaya kita itu adalah sesuatu yang menjadi milik kita, dan itu bisa kita kembangkan lebih bagus lagi. Budaya akan berkembang seperti apa nantinya tergantung pada pemirsa semua. Saya kira itu aja, Gus. Terima kasih. Oh, ini belum ada kelewatan. Ya. Sosok pemimpin dalam versi menurut
Pak itu tentang budaya itu bagaimana? Ah, Dengan bahasa sebenarnya pilpres kalau dibahas itu nggak iya, kurang tepat. iya. Pemimpin yang tanggap budaya ya dalam 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 terminologi saya, tanggap budaya itu dulu. Jadi dia harus mampu menyerap aspirasi masyarakat kita. Budaya yang tepat untuk masyarakat ini belum tentu cocok untuk masyarakat yang lain, dan itu harus bisa memilah-milah. Dan itu tadi baik lagi, itu akan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Saya kira itu, Gus. Ya, Iya, ya. Terima kasih Iya, Pak Titus terima atas kasih. pengalaman yang telah dibagikan Iya, kepada kami dan terima juga kasih. pemirsa MTV Madiun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Pak Titus juga diberikan kesehatan Amin. untuk Terima tetap kasih. berkarya, Berkarya di cinta budaya. budaya, Iya, tetap iya. diberikan senantiasa diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Amin. berikan Iya. kekuatan untuk menghadapi tahun-tahun ini. Iya, iya, iya. Oke. Enggak Iya. sampai budaya jangan sampai dijadikan untuk Iya. politik lagi. Iya. Meskipun itu sudah cukup kecil kemudian. Iya. Oke, terima kasih pemirsa atas perhatiannya, atas atensinya, atas waktunya telah menyimak obrolan kami. Saya sampaikan ucapan terima kasih. Kita jumpa lagi di pojok Nadine nanti selanjutnya. Tuliskan di kolom komentar siapa lagi yang harus kita undang. Jangan lupa komen, like, dan share. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.